Para petugas lapas ini adalah malaikat maliknya di neraka. Jadi walaupun neraka itu panas, tapi malaikat malik tidak pernah kepanasan. Sama kalau penjara dikatakan menyedihkan, tapi mereka berbunga-bunga. Ya. Serta warga binaan yang saya sayangi, makan sayur asem, minumnya susu. Hai warga binaan Lapas Pakem, I love you. Saya itu kalau ngomong Pakem, yang saya ingat cuma dua. Satu lapas, dua Gracia. Nah, hari ini saya berbahagia Mbak Alin karena bisa hadir dan sowan kepada saudara-saudara saya di sini. Yang walaupun kehadiran saya di sini 7,5 M, pitulungan setengah makso. Saya diinformasikan sama tim saya, Bu, Bah, Lapas Pakem minta ngaji sebagaimana cebongan. Semangatnya kemudian adalah saya melihat, oh ini bagus. Kenapa? Karena cebongan ngaji, maka Pakem juga pengen ngaji. Persoalannya, Bah, mereka nggak punya anggaran. Lah. Langsung perasaan saya nggak enak. Kebetulan saya ada program yang merupakan perintah langsung dari presiden ke saya. Jadi kalau tadi Ibu menyampaikan, ini adalah merupakan perintah Bapak Presiden secara lisan kepada saya untuk memberikan wawasan kebangsaan yang awal mulanya adalah fokus kepada anak muda yang berada di sekolah dan perguruan tinggi. Kebetulan orang mengenal Gus Miftah itu sebagai tokoh agama yang concern dan fokus terhadap kaum marginal. Ya, lonte, ya. Sekarang yang lagi viral ya purel gitu kan. Mangkubur lah gitu lah kira-kira. Sehingga kemudian salah satu fokus saya dari dulu zaman almarhum Gunjek, yang ini beliau Mas Yuda di depan ini anaknya Gunjek. Kalau yang cah-cah lawas pasti tahulah, nah, beliau Mas Yuda ini. Kebetulan beliau dulu orang yang menjadi musuh dan akhirnya sahabat saya. Yang nama terkenalnya Gunjek, yang nama aslinya adalah Gunardi Joko Lupito. Yang saya punya pengalaman ditodong pistol pertama kali ya sama beliau. Yang dulu beliau juga pertama kali ngajak saya di LP Wirogunan, sehingga saya tidak asing sebenarnya dengan perlapasan. Nah, maka hari ini yang kemudian saya ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya di sini adalah pesan saya yang pertama, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Artinya salah itu ada dua, salah yang berpotensi kriminal dan salah yang tidak berpotensi kriminal. Kalau salah berpotensi kriminal ya jangan pernah kalian coba lagi. Contoh, narkoba itu baik dalam pandangan hukum maupun agama itu kriminal. Beda kalau saya ngerayu rondo, lah itu salah, tapi bukan kriminal. Nah, kriminal itu adalah ketika saya ngerayu istrinya orang. Nah, gitu. Nah. Kalau ketahuan, kalau dilaporin, kalau undang-undangnya yang KWPU kan terbaru gitu Pak ya, kalau dilaporin, makanya jangan sampai dilaporin ya. Siap. Ada delik aduan. Nah, kenapa kemudian kalau gambaran dalam Al-Quran seperti Anda baca umpamanya dalam surat Az-Zumar, di situ kemudian Allah menampakkan betapa Allah memberikan harapan dan optimisme kepada mereka para pendosa. Orang yang banyak maksiat, banyak salah, Allah tidak membencinya, justru memberikan motivasi yang luar biasa.
Coba kalau Anda baca dalam surat Az-Zumar ayat 26, ini hebatnya lapas itu begitu. Saya banyak punya teman yang di luar dia tidak bisa ngaji, keluar dari lapas dia bisa ngaji. Ya cuman saya pesan, jangan sampai kamu niat pengen ngaji di lapas gitu loh. Nah, itu. Kayak contoh beberapa ustadz itu dulu bisa ngaji justru di lapas, bahkan hafal Quran. Nah, Allah mengatakan dalam Az-Zumar, bahasanya adalah qul ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan katakanlah hambaku. Yang pertama coba Anda lihat konstruksi kalimatnya. Allah memanggil para pendosa tidak dengan mengatakan wahai para pendosa, atau dengan kalimat wahai ahli maksiat, enggak, wahai orang yang banyak salah, enggak, atau bahasanya orang Jogja hei bajingan, enggak. Tetapi Allah menyapa ahli maksiat, orang yang banyak dosa, dengan satu kalimat yang indah, hai hambaku. Kenapa Allah mengatakan hambaku? Allah ingin menampakkan kedekatan dengan orang-orang yang ahli maksiat, sehingga apa? Ahli maksiat merasa diperhatikan oleh Allah, tidak ditinggalkan oleh Allah. Dan yang perlu Anda ingat adalah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kemudian saya sering mengatakan apa? Dalam sebuah quote, kebetulan saya ini Bu dikenal kalau di masyarakat itu master quote, karena begitu banyak quote-quote saya, apalagi tentang pendosa. Makanya kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa. Wow. Jadi aku presidenmu cok, santai lain, santai lain. Nah, karena begitu banyak quote-quote saya tentang ahli maksiat dan para pendosa. Di situ saya mengatakan apa? Kamu berbuat dosa, Allah akan mengampunimu. Kamu khawatir, Allah yang memegang kendali. Kamu merasa sendirian, Allah bersamamu. Bahasa Allah apa? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri. Kenapa dikatakan orang berbuat dosa itu melampaui batas? Karena manusia itu diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lah, dianggap melampaui batas karena seharusnya beribadah dia bermaksiat. Tapi sekali lagi Allah tidak mengatakan Anda ahli maksiat. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Makanya tadi ibu benar, penjara itu bukan akhir dari segalanya, tapi merupakan introspeksi dari semua salah dan dosa. Allah mengatakan, bro, jangan putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Kalau quote-nya Gus Miftah apa? Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dan rahmat dari Allah lebih luas dibandingkan lautan. Sak gede-gede ini dosamu, luwih gede pangapuraku, kata Allah. Maka kemudian saya sering mengatakan apa? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Sehingga kemudian apa? Optimisme itu harus dibangun. Saya kembalikan contoh ke almarhum Gunardi Djoko Lubito, sahabat saya. Dulu beliau begitu memusuhi saya. Saya punya pengalaman 3 kali saya ditodong pistol kepala saya sama beliau. Yang terakhir di Jalan Solo. Kalau 2 kali, yang pertama saya ditodong itu karena saya di Sarkem. Ketika saya ngaji bersama para penjual kroto. Gitu. Kamu tahu kroto itu apa, Nduk? Pakan manuk. Nah. Oh, kamu nggak tahu? Nanti kamu kalau pulang bilang aja, Mas, krotonya pun siap. Beliau yang dikenal sebagai mbahnya preman Jogja, dulu nggak ada lah preman di Jogja nggak kenal sama almarhum, semuanya tahu, dari aparat semuanya tahu. Tapi yang kemudian luar biasa apa? Begitu beliau bertobat, coba Anda lihat, ada 3 masjid yang beliau bangun, belum lagi berapa panti asuhan yang beliau santuni.
Demikian halnya Bu, saya punya sahabat di Jakarta yang hari ini menjadi pengawal saya, Maung Hercules, yang punya anggota preman se-Jabodetabek itu 1 juta orang. Dia mengatakan apa ketika ketemu dengan saya? Abah, saya itu sudah 50 tahun menjadi preman, sampai usia saya 50 tahun menjadi preman. Siapa yang gak kenal saya? Beliau sudah ditembak orang 3 kali, dibaca orang gak kehitung. Makanya Hercules itu matanya pecah 1. Luar biasanya mata beliau yang pecah itu ditembak dari jarak 3 meter. Pas matanya, enggak mati. Ketika saya tanya, kamu ditembak orang enggak mati mau? Enggak, Bah. Kenapa? Allah belum takdirkan saya mati. Loh, cangkemnya Hercules loh ngomong-ngomong itu. Allah belum takdirkan saya mati. Matanya pecah itu diganti kelereng. Tangannya tinggal 1, yang 1 patah diganti dengan tangan palsu. Tapi coba, berapa masjid yang beliau bangun? Setiap hari Kamis beliau nyantuni anak yatim minimal 100 orang. Kalau Ramadan itu sama saya, beliau nyantuni anak yatim minimal 3.000 orang. Buka Divmin belum pernah seperti itu, sumpah belum pernah. Nah, artinya apa? Optimisme itu harus dibangun. Kok kamu seneng banget? Atau kalian minta disantuni? Ya wis ketok lah rupamu kayak kotak infak. Maka nanti di akhir acara kita akan dialog tanya jawab. Kamu tanya, saya kasih uang. Loh, kamu tanya tak kasih uang, tak kasih kaos. Takono itu. Nanti takono. Nah, disitulah kemudian di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dia Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah alasan saya kenapa saya itu belusuan ke tempat-tempat yang dianggap tidak layak. Bahkan kemarin saya dapat kiriman foto dari Purel di Kalimantan, pemandu karaoke yang di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Saya bingung ini kenapa, fans berat nih, fans garis keras. Kemudian saya ditelepon sama ownernya, Abah izin boleh telepon nggak video call? Kenapa? Ini yang nato dadanya pengen banget lihat Abah. Akhirnya kita video call, bener Bu, di atas payudaranya tulisan Gus Miftah. Saya bilang, kenapa Nduk kamu tato Gus Miftah? Kan Abah dulu pernah bilang pas saya di Jogja ikut pengajian, seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Saya bilang, kamu itu salah, tatomu itu salah. Loh, salah gimana, Bawang? Saya cinta kok, saya ngefans kok. Salahnya satu, kenapa? Tatonya kurang turun dikit. Maka kawan-kawan sekalian, saya pengen hari ini kita membangun optimisme, baik di dalam beragama maupun berbangsa dan bernegara. Nah, ngomong soal optimisme, bahwa kemudian Allah itu bersama kita, kamu merasa sendiri, Allah bersama kita. Semua orang di dunia boleh meninggalkan kamu dengan kasusmu, tapi ingat, Allah tidak akan pernah lari darimu. Maka bagi orang beriman, ketika dia punya masalah, kata Ibnu Athaillah, jangan pernah menjadi seperti seekor anjing. Ngerti asu tau Pak? Asu. Jadi kalau bedanya teman di Indonesia sama teman di Amerika. Kalau di Amerika itu anjing seperti teman. Kalau di Indonesia teman seperti coba ya awakmu kan sing mlebu rene mergo kancamu kaya asu lah ya oke lah ya. Ya ora salah kancamu ya mergo kowe ya kaya asu barang. Makanya saya sering bilang, kalau hewan pemakan daging itu namanya apa, Nduk? Hewan pemakan daging itu apa? Karnivora. Kalau hewan pemakan tumbuhan, herbivora. Kalau hewan pemakan segalanya, omnivora. Lah
konco mangan konco asu ora. Nah, jadi optimisme itu akan saya sampaikan berangkat dari satu kisah ini. Saya tadi bilang apa? Jangan seperti anjing. Anjing itu Bu, kalau dilempar kerikil, sorry, yang dikejar kerikilnya apa yang ngelempar? Kerikilnya. Kalau mau antem kerikil, maka yang dikejar oleh anjing itu adalah kerikilnya. Nah, kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan seperti anjing itu. Tapi kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang cowok dilempar kerikil sama cewek yang cantik. Kira-kira yang dikejar kerikilnya apa? Ceweknya. Nah, kalau kamu bilang kerikilnya berarti gue asu gitu loh. Ceweknya apa? Artinya apa? Ketika kita dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Karena jauh hari sebelum Allah ngasih masalah, Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya. Jauh hari sebelum kita diuji oleh Allah, Allah sudah memberikan kunci jawabannya. Seseorang tidak akan pernah diuji oleh Allah tanpa pernah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Maka saya bilang, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Makanya ketika saya ditanya, guru-guru itu, kunci jawaban soal itu nggak boleh dibuka, Gus, nggak boleh dibocorkan. Saya bilang, lama-lama guru-guru itu lebih kejam daripada malaikat munkar nakir. Lawang pertanyaan alam kubur saja matinya besok, sekarang kita sudah dikasih bocorannya kok. Ayo, nah, lah besok ditanya man robuka, kamu jawab Allahu Robbi, man nabiyuka Muhammad Nabi. Lah masuk kunci jawaban sekolah nggak pernah dibocorkan, kok galak temen loh ya. Makanya saya punya cita-cita Bu, kalau saya besok di alam kubur ditanya sama munkar nakir, man robbuka, saya jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya, paling digiebok cangkemnya kalau malaikat cangkemmu gitu. Jadi saya ulangi ya, kalau dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Kamu hari ini masuk ke lapas, jangan fokus kepada masalahmu, tapi kembalikan kepada Allah. Apalagi kemudian dengan hati yang belum bisa menerima, hati yang masih menggugat, hati yang masih belum bisa ikhlas, habis waktumu di lapas. Tapi ketika ada penerimaan, ada qanaah, yus, saya jalani. Kamu menganggap tidak salah, pengadilan sudah menentukan kamu bersalah, ya sudah. Husnuzonnya adalah, ini adalah cara Allah mempercepat hukuman saya di dunia. Karena apa? Ketika Allah mengendaki kebaikan atas seorang hamba, kata Nabi, maka Allah akan mempercepat hukumannya dalam rangka apa? Membersihkan dosa-dosanya. Jadilah awakmu ning kene iki menjalaninya dengan penuh kesadaran. Ya Allah, kula njen salah. Kamu nggak usah kemudian, wah saya dijebak Gus, wah saya begini Gus. Fakta persidangan mengatakan kamu salah dan sudah divonis, ya sudah, diterima saja. Dijalani dengan penuh keikhlasan, dijalani dengan penuh kesadaran. Mas, ikhlas itu seperti keset. Apa? Diinjak-injak tetap welcome. Wow. Iya. Itu welcome. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Makanya saya harus ngomong BRI karena iklan gitu loh. Nah. Sehingga kemudian apa? Yang tadi pantonya Bu Kadifmin, ini bukan akhir dari segalanya. Ingat bro, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Saya punya teman di Mojokerto, beliau alumni lapas. Jangan bilang alumni lah, saya takut reuni.
bilang mantan sajalah. Makanya kalau punya mantan harus segera move on. Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Iya. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Yang membuat lapas tidak bisa ngundang saya itu ini loh, mahal soalnya. Atau soal mahal itu Bu, kan ada dalil begini, kula ini daka surara khusa ilal adab. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau kalian pengen jadi mahal gampang, jadilah dua hal, yang langka atau yang beradab. Karena orang itu semakin beradab semakin mahal. Atau yang minimal yang langka. Karena barang itu kalau langka berarti antik, kalau antik harganya mahal. Laki ya itu banyak, yang ngurusi londe jarang. Siapa? Gus Miftah. Yang ngurusi londe jarang Bu Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok. Lah kiai londe. Bosok cangkeme kan. Ora Gus Miftah kiai lonte. Balik ini larang, Cuk, gitu loh. Nah, coba saya kasih cerita nyata ini dok, soal optimisme. Bagaimana kemudian Allah itu nggak pernah salah, kita yang salah. Ada seorang laki-laki namanya Sulaiman, sudah cukup usia, dia belum menikah. Dia belum menikah bukan karena nggak mau menikah, karena nggak ada perempuan yang mau dinikahi. Ada namanya di sini. Yang belum menikah siapa ini? Banyak. Oh Fuad. Nah. Endi Fuad? Endi? Nah. Oh kayak Fuad. Nah. Kalau Fuad itu nggak belum menikah karena kondom. Apa itu? Kondisi dompet. Orang itu kan nggak menikah ya, karena orang menikah itu kan syaratnya harus dua Bu. Modalnya ono, modalnya melebu. Lah itu. Modalnya ada, modalnya masuk. Nah, ini nggak menikah. Lah kenapa dia belum menikah ya? Karena nyuwun sewu, dia tidak tampan. Tidak tampan yo bahasa lainnya jelek lah gitu loh. Loh kalau kalian wajahnya jelek itu seharusnya pede. Karena kalau berangkat dari ceritanya anaknya Nabi Adam itu kan nikah silang, kawin silang. Jadi anaknya Nabi Adam itu kan semuanya kawin silang Pak. Kalau yang cowoknya itu wajahnya jelek, istrinya cantik. Kalau yang cowoknya ganteng, istrinya jelek. Maka kalian yang belum menikah dan wajahnya jelek, insya Allah bojomu remuk. Saya itu mungkin kalau ceramah itu orang yang bisa membuat, salah satu orang yang bisa membuat Presiden Jokowi tertawa terbahak Pak. Termasuk terakhir ceramah saya di acara Investor Daily Summit 2022 bersama Presiden Jokowi menghadapi resesi global tahun 2023. Saya kemarin diundang ceramah terakhir sama Presiden itu di, ada nggak videonya? Lah ini pas saya diundang sama Presiden. Ini menghadapi resesi 2023, saya berbicara tentang investor. Bagaimana orang-orang menanamkan uangnya di Indonesia. Saya ceramah 7 menit, Pak Jokowi tertawa 10 kali. Nah, saya pengajian di sana Bu 7 menit, pulang diamplopi 150 juta. Lah ning lapas Pakem. Ya nggak masalah, semuanya atas nama cinta. Saya sering bilang kok, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Kan ngirit banget toh ngajine ning kene sing nyponsori BRI, nggo mangane ning Boyong Kalegan, wis ragat lah pasti. Ora ragat. Mangane njaluk Mariati. Kere.
Oh iya. Ayo hidup gratis kok. Nah, ini si Sulaiman tadi, Pak. Ini akhirnya matur sama Kiai. Pak Kiai, saya itu udah sekian tahun belum menikah. Umurnya kalau nggak salah sekitar 35 tahun lah. Jadi STMJ, sudah tua masih jomblo. Lah kenapa ngomong nggak menikah Sulaiman? Lah gimana kayak wajah saya jelek? Saya sebenarnya naksir sama cewek. Tapi saya khawatir, Kiai. Beda keyakinan. Saya yakin mau, ceweknya yakin nggak mau. Sulaiman, kamu harus yakin. Harus yakin. Mungkin bahasa Sulaiman tepatnya adalah hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Iya. Nah, akhirnya apa? Kiainya bilang, ada kuasa Tuhan, Sulaiman. Kamu gak usah khawatir. Udah gini aja deh. Kamu mulai sekarang sholat tahajud, sholat istikharah. Kebetulan si Sulaiman ini seneng sama seorang perempuan namanya Fatimah, anaknya Zubaidah. Lah Zubaidah itu kebetulan janda sudah 4 tahun. 4 tahun menjanda. Makanya besok kalau kamu keluar dari lapas nggak dapat gadis, nikah dengan janda nggak apa-apa nih. Kalau nikah dengan janda itu asik, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Ya, karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Oh canda. Nah, akhirnya apa? Dia istikharah. Bukan istikharah, sholat hajat. Kalau istikharah itu 2 pilihan. Kalau kamu senang sama cewek A sama B, kamu mau nikah A apa B, kamu istikharah. Supaya Allah menunjukkan pilihannya, yang A atau yang B. Cuman pesan saya satu, sebelum kamu sholat istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, sudah istikharah gak ada yang mau. Iya, merongos apa itu. Akhirnya apa? Dia sholat selama setahun penuh. Tiap malam dia wirid, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi doa wirid minta pertolongan sama Allah itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau sholawat yang Gus Miftah populerkan, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nanti di akhir akan kita baca. Setahun penuh, akhirnya datang lagi ke Kiai. Romo Yai badhe matur. Ya, besok kalau kamu punya masalah tolong datangnya ke Kiai, jangan ke dukun. Seperti saya kemarin dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan yang melaporkan dukun. Karena saya dianggap melakukan penistaan terhadap dukun. Cie. Gara-gara saya bilang, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Karena yang datang adalah orang goblok. Karena kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang adalah orang abnormal. Nah, mereka marah gara-gara saya bilang apa? Kalau memang dukun itu pinter, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos lah. Berarti dukun nggak bisa apa-apa. Lah, kalimat merongos itu yang kemudian dijadikan dasar untuk melaporkan saya. Ya saya ketawa. Kalau kemudian dukun tersinggung, dia datang ke kantor polisi. Dia mengatakan, "Ayo Gus, saya dikonfrontasi." Istrinya merongos apa enggak? Saya bilang, "Ayo kok, selesai kan?" Dari mana unsurnya? Kan goblok. Wah, saya tahu hukum kok itu. Nah, sehingga kemudian saya dilaporkan. Nah, kamu datang ke Kiai nanti. Kiainya bilang, "Kamu sudah sholat?" "Sudah Kiai 1 tahun." "Ya sudah, kamu besok datang ke rumahnya si Fatimah. Kamu nembung, kamu datang Jumat pagi antara jam 6 sampai jam 7. Ini kalau bahasa mujarobat itu waktu zahrok, di mana seorang gampang untuk ditembak. Oh, ini perdukunan ya, hati-hati. Akhirnya datang betul. Begitu datang ke rumahnya si Fatimah, ternyata Fatimah pergi sedang olahraga, yang ada ibunya si Zubaidah. "Bu, Mas Sulaiman, kok tumben Mas Sulaiman?" "Enggak Bu, sepindah saya silaturahmi. Yang kedua Bu, saya pengen melamar Fatimah untuk menjadi istri saya. Apakah ibu mengizinkan?" Mendengar lamaran si Sulaiman,
Si Zubaidah nangis. Kaget Sulaiman. Loh kenapa ibu nangis? Mas Sulaiman, saya itu dari setahun yang lalu berdoa sama Allah. Semoga saya bisa menikah dengan Sulaiman. Kenapa yang kamu lamar anak saya? Jadi yang dilamar anaknya yang mau ibunya lah modar ya. Sulaiman bingung, ya Allah, aku ngelamar anaknya kok singgih lembok nih. Akhirnya Sulaiman ditanya, Mas Sulaiman, saya senang sama Anda. Sementara Sulaiman setahun penuh sholat dan berdoa, minta menikah dengan anaknya Zubaidah namanya si Fatimah. Ketika si Sulaiman ditanya, Mas Sulaiman, mau nggak menikahnya dengan saya saja? Bu, saya punya kiai, saya mau tanya kiai saya dulu, saya butuh sholat istikharah. Kasih waktu kesempatan untuk saya untuk sholat lagi dan minta pertimbangan dari kiai saya. Begitu dia pulang, Sulaiman mikir, ya Allah, masa malaikat salah laporan ya Allah gitu. Saya minta anaknya, kenapa yang mau ibunya? Akhirnya si Sulaiman ini matur sama kiainya, Pak Kiai, gawat Kiai, saya udah nembun si Fatimah, tapi yang mau malah ibunya Kiai. Ini gimana Kiai? Kan saya suka sama anaknya. Kiainya bilang, kamu jangan buru-buru memutuskan Sulaiman, kamu minta petunjuk sama Allah. Siapa tahu itu yang terbaik. Karena nggak ada keputusan Allah yang meleset Sulaiman. Akhirnya Sulaiman ikut kata Kiai, sholat lagi. Seminggu kemudian dia sowan sama Kiai. Pak Kiai, gembon Kiai, tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak dapat perawan, janda pun tidak masalah. Akhirnya apa? Dia melamar si Zubaidah, jandanya, ditetapkan hari dan waktunya, sewa gedung, bayar catering. Hamin seminggu terjadi insiden. Si Zubaidah jandanya ini kecelakaan, ditabrak motor, mati. Mati, bener-bener mati. Akhirnya keluarga bingung, gedung sudah disewa, catering sudah dibayar, ibunya mati, calon mempelainya mati. Akhirnya dirapatkan keluarga, diputuskan yang melanjutkan pernikahan anaknya si Fatimah. Akhirnya Sulaiman menikah dengan Fatimah. Maka hari itu Sulaiman mengumpulkan innalillah menjadi alhamdulillah. Innalillah mbok mati, alhamdulillah mendapatkan anaknya. Akhirnya dia angkat tangan, ya Allah, ternyata malaikat tidak salah laporan, ya Allah. Coba, begitu indah skenarionya Allah. Maka kemudian apa? Dikatakan dalam Al-Quran, wa asa ang takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'aw wa huwa sarrul lakum. Dan niscaya kamu akan membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Dan niscaya kamu akan mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Makanya kemudian cara pandangnya adalah gunakan cara pandangnya Allah, jangan menggunakan cara pandang kita. Cara pandang kita bisa salah, cara pandang Allah nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Tahun 2019 saya diuji oleh Allah di bulan Oktober, ketika nama saya trendingnya, viral-viralnya, semua orang Indonesia mengenal saya, WA grup isinya sama saya, gara-gara 3 bulan setelah saya mengislamkan Mas Deddy Corbuzier. Karena kebetulan saya itu orang yang dikasih oleh Allah begitu luar biasa. Sekian banyak saya viral, bahkan viral yang berulang. Tahun 2018 saya viral kajian di klub malam, saya ngaji bersama para pural, bersama para LC. Enggak, tahun 2019 3 bulan setelah viralnya video saya dengan Deddy Corbuzier ketika dia masuk Islam, Allah kasih ujian ke saya. Saya mau berangkat acara televisi di Jawa Timur, di Tuban, Lamongan waktu itu. Saya dikabari oleh istri saya, Abah, ada tindakan lanjut dari dokter. Saya mau naik panggung Pak, kurang 1 jam live di TV. Saya telepon dokter, istri saya divonis kanker. Dunia kayak runtuh. Sehingga kemudian apa? Nggak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Nabi saja diuji. Apa mana raimu caca mati dong. Nah. Tapi apa? Sangat normal kita itu penuh dengan dosa dan penuh dengan kekurangan. Yang menjadi masalah adalah saat kita berhenti menyesali dosa-dosa yang kita lakukan dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong dosa iki normal.
Wong karena al insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Salah dan lupa. Setan itu mohon maaf tidak menang ketika kita berbuat dosa. Tapi setan itu akan menang ketika kita tidak mau bertobat dan sombong atas dosa-dosa kita. Makanya kalau saya ngaji dengan anak-anak di lokalisasi, saya bilang apa? Orang berbuat baik dan ibadah, sombong saja nggak boleh, Pak. Ilo, sak lapas sing paling sregep sholat aku, itu nggak boleh. Apalagi orang bermaksiat kok sombong. Oke, ahli mabuk iya. Aku biyen ngene, saiki ngene. Sholat ora. Biyen ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon. Matamu. Nah, disinilah kemudian kawah candra di muka kalian untuk bisa menjadi hamba yang benar. Anggap saja ini bukan lapas, tapi pondok pesantren. Toh mohon maaf, lapas itu kan harus manusiawi ya Bu ya. Makannya, minumnya, tidurnya. Hak-hak kalian sebagai warga binaan. Kenapa namanya warga binaan WBB? Karena kalian di sini tuh dibina, bukan dibinasakan. Ini besok videonya saya minta saya kirim ke Pak Menteri Yasona, biar dia serasa punya hutang sama saya. Karena itu tadi akadnya 7,5 M, pitulungan setengah makso. Saya pulang pengajian dikasih 3 M. Matur nuwun Mas Miftah. Warga binaan, bukan warga pembinasaan. Sehingga kemudian apa? Jika kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Kita berjuang dengan membangun optimisme. Jadikan tantangan menjadi peluang. Kayak kemarin saya bilang, kenapa Indonesia takut dengan apa? 2023 resesi global. Orang-orang di pedesaan itu nggak mikir resesi. Kenapa? Karena mereka biasa mandiri, berdiri di kaki sendiri. Yang mikir tuh ya pengusaha-pengusaha yang punya duit itu. Kalau orang desa coba Anda lihat, mangan sayur ya sayure dewe, mangan beras sego ya berase dewe, mangan endok ya endoke pitike goblok. Endoke dewe. Maka jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Coba sebelum kita tanya jawab, saya sampaikan, saat kita tergoda untuk berbuat dosa, neng kene aja nambah-nambah dosa we. Apa meneh kowe sing duwe bojo ning omah malah nyabun neng kene. Pakai harmoni. Apa itu harmoni? Sabun harmoni. Jijiki gitu loh. Di sini paling banyak bukan harmoni dok, Tante Rosa. Tangan karo sabun. Matane. Kamu jangan kaget kalau nanti selesai pengajian kamu akan menjadi objek imajinatif bagi mereka. Siapa pelakunya? Yang tepuk tangan tadi itu loh. Saat kita tergoda untuk berbuat dosa, sahabat-sahabat saya, ingatlah 3 hal ini. 1, kematian. 2, Allah yang sedang melihat. Dan 3, malaikat yang sedang mencatat. Nah, yang kemudian saya khawatirkan apa Bu? Ketika kita keluar dari sini sudah menjadi orang yang agamis, kemudian mencari guru,
Jangan sampai salah guru. Saya mencatat paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia, salah satunya pintu masuknya adalah salah milih guru, Pak. Ini ngeri banget. Makanya kalau bahasa saya yang paling ekstrim apa? Dan viral itu, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Begitu ketemu guru sukanya menjelek-jelekkan, ketemu guru sukanya head speed terhadap pemimpin, menjelek-jelekan pemimpinnya sendiri dengan mengatakan pemerintahnya anti-Islam dan lain sebagainya. Saya tuh kadang-kadang heran, Indonesia itu memang bukan negara Islam, tapi sangat Islami. Indonesia itu bukan negara agama, tapi sangat agamis. Coba apalagi orang mengatakan anti-Islam, orang beribadah nyaman, adzan sehari 5 kali nggak ada masalah. Saya tuh kadang-kadang malu, kayak terjadi kasus persekusi kayak kemarin Pak di Bogor. Teman kita Nasrani sembahyangan di rumahnya sendiri, didatangi sama sekelompok orang dan dilarang, dipersekusi. Ketika saya melihat itu saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah, masa dadamu, kan nggak mungkin gitu. Coba betapa daruratnya toleransi hari ini. Orang beribadah di rumahnya sendiri dilarang. Katanya apa? Khawatir kalau diterus-teruskan jadi gereja. Membuat rumah ibadah itu ada peraturannya, SKB 3 menteri. Kalau dia beribadah di rumahnya sendiri, ya silahkan dong. Saya yang paling malu, Bu, kalau Anda datang ke pondok saya, tetangga saya 60% loh Katolik, selatan saya loh rumahnya pendeta, utara saya kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kalau saya pengajian, rumah saudara-saudara saya Katolik ini, karena yang datang ribuan orang, Bu, ketutup mobil, mereka nggak bisa keluar, bahkan malam minggu mereka mau ke gereja kadang-kadang tertutup pintu akses keluarnya dengan mobil-mobil jamaah, mereka fine, nggak ada masalah. Kenapa ada orang beribadah di rumahnya sendiri Anda larang? Kayak kemarin saya bilang sama teman-teman polisi, bro, aku tuh malu ya pas malam Natalan kemarin. Kenapa, Gus? Orang ibadah di gereja, kenapa sampai harus dikawal polisi, tentara, banser, ratusan orang? Kenapa mereka harus dikawal? Karena mereka merasa tidak nyaman, ada ancaman, gangguan. Itu kan sindiran kita sebagai orang Islam. Kita sehari bisa adzan 5 kali, sebulan 150 kali, setahun berapa ribu kali itu? Fine. Kenapa orang berangkat ke gereja harus penuh dengan ketakutan? Bagi saya, orang Islam silakan ke masjid, karena masjid itu merupakan sarana untuk menjadi orang soleh bagi orang Islam. Anda Kristiani, silakan ke gereja, karena bagi saya gereja itu fasilitas untuk menjadi orang soleh atas kekristenannya. Kalau jadi orang Islam baik, orang Kristen akan nyaman. Kalau Kristennya Kristen yang soleh, orang Islam juga akan nyaman. Kenapa? Karena selamanya kita bertetangga di negara kesatuan Republik Indonesia. Kan itu. Gus Miftah kafir gara-gara mengucapkan selamat Natal. Wis gampang lah, syahadat meneh. Dan tidak segampang itu menjadi Kristen. Kalau hanya gara-gara mengucapkan selamat Natal menjadi Kristen, berarti begitu banyak pendeta yang menjadi Islam gara-gara mengucapkan selamat Idul Fitri. Kan tidak semudah itu, Pak. Kalau gara-gara mengucapkan selamat Natal saya jadi Kristen, saya kemarin tanggal 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan dan saya tidak menjadi Avenger. Kemarin ada pegawai lapas jomblo, temannya nikah mengucapkan selamat menikah, dia tetap jomblo gitu loh. Logikanya ini loh, Pak. Lah, pintu masuk kebencian, radikalisme, intoleransi yang hari ini darurat, bahkan bahasa presiden jangan sampai ada politik identitas, itu ternyata dari pemilihan guru yang salah.
Makanya untuk teman-teman pegawai di lapas, nyuwun sewu Pak, kalau sampai menghadirkan ustadz dari luar, tolong di screening. Jangan sampai mereka menjadi racun untuk sahabat-sahabat kita di sini. Racun membenci pemerintah, membenci polisi. Coba kan kasus-kasus coba yang dilihat. Konco-konco kan melebur ini, gula paling benci karo polisi. Loh, sing nangkep soalnya itu. Makanya begitu ndelok polisi jadi tersangka, modiar kowe ya. Saelek-eleke polisi cah kuwi penting. Coba bayang nolak ning Yogyo ki setahun nggak ada polisi. Wah, barangnya oke sing hilang, perawan oke sing meten. Awakmu ora ono sing tersangkake gitu loh. Artinya apa? Kondisi itu harus dimoderasi, bahwa ketika kemudian kita bertaubat mengambil jalan yang benar, jangan sampai kita ketemu guru-guru yang salah sehingga apa? Kita salah di dalam beragama, baik karena salah paham maupun pahamnya yang salah. Makanya cari guru yang egaliter, yang mempunyai wawasan kebangsaan. Jangan mereka yang mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya, oh Pancasila itu haram dan lain sebagainya. Lah gue lo cah manggon ning Indonesia, urip ning Indonesia, tidak mau hormat kepada negaranya, yo minggat toh. Itu loh. Bahkan banyak ASN pegawai yang kemudian mengatasnamakan sunnah, membenci negara. Seperti mereka yang mengatakan Pancasila itu bid'ah, kami mencintai negara itu kafir, kami lebih mencintai Madinah. Ya kono kowe uripo ning Madinah. Golek duit saka Indonesia, mangan ning Indonesia, modar kowe ditandur ning Indonesia. Kok benci karo negaramu? Ini jangan sampai loh. Kemudian teman-teman, apalagi pegawai ASN dan sebagainya, mangan uangnya negara, menggunakan fasilitas negara, kok berani menjelek-jelekkan negaranya. Cukup saya katakan, silahkan tinggalkan Indonesia. Maka saya pikir ini runtut. Jadilah orang baik ketika Anda di lapas dengan penuh optimisme. Dan ketika kemudian Anda ingin menjadi orang yang baik, tolong carilah guru yang baik sehingga Anda akan menjadi orang yang baik. Kalau saya punya prinsip, Imam Abu Hasan Asadili mengatakan, kalau kamu punya guru, guru kamu tidak bisa membuat tertawa, tinggalkan. Guru kok gawe mumet dase. Apa rumah sama awak mending kene gak duwe masalah ono. Sing sudah 3 bulan gak dijenguk sama istrinya. Cie. Ora masalah, Bro, ora masalah. Ada harmoni. Mungkin begitu Mbak Alin, saya mau ngobrol sama mereka. Yuk silakan kamu bertanya, kamu berani nanya atau saya tanya, saya kasih hadiah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya M. Hartantio. Panggilannya? Bisa dipanggil Tio. Beb. Tio. Oh, iya. Tio. Bebeb. Kamu berapa tahun di sini Tio vonisnya? Ini saya vonis 20 tahun. 20 tahun. Kasus ganja. Dulu barang buktinya apa kok sampai 20 tahun? Ganja 50 kilo, Pak. Kok aja 50 kilo? Wah keren. Sekarang udah tahun keberapa, Mas? Udah tahun ke... Sudah menjalani berapa tahun? Sudah menjalani 6 tahun sekarang. Sudah berapa kali mendapatkan potongan hukuman? Baru tahun 2001 karena peraturan yang ada apa PP 99 yang ini baru di apa 2021. 2021. Oke. Sabar ya. Sabar. Sabar. Insyaallah. Insyaallah. Sabar. Sabar niku wonten watese Gus, ora ono sing duwe wates mung Kulon Progo. Apa Tio pertanyaannya? Iya, pertanyaan saya ini Lu tapi keren loh Pak, 20 tahun masih bisa ketawa ketini. Tepuk tangan tuh Tio. Wah, keren. Apa pelajaran yang paling kamu bisa ambil dengan vonis kamu dan kamu ada di sini? Pelajarannya apa? Alhamdulillah ya itu sama yang tadi bilang Gus Miftah, saya bisa ngaji, alhamdulillah bisa dapat hidayah lah kita apa sih namanya, belajar agama yang benar di sini gitu, belajar sholat yang benar di sini gitu aja udah alhamdulillah. Itu badung kamu hitam karena sujud atau dikamplengi Pak Kalapas? Karena kapalan Gus. Kapalan. Apa dia pertanyaannya? Jadi pertanyaannya ini tentang ini Gus. Kalau di dalam apa yang saya tahu di dalam dapat ulama itu narkotika itu dikiaskan dengan miras. Sama-sama haram, saya setuju itu. Tapi dihukum di negara ini tidak sama perlakuannya. Miras, orang peminum miras masih bisa, dia nggak ditangkap, nggak dipenjara. Tapi kalau misalnya pemakai narkoba jelas
mudaratnya itu lebih banyak. Karena di apa? Di masyarakat sendiri kan dihimbau gitu. Jangan pakai narkotika, itu bukan karena haramnya, tapi karena hukumnya. Nah, terus pertanyaannya ini bagaimana pendapat Gus Miftah sendiri gitu? Di negara ini kan oke, wes aku paham, ya, yang saya tahu apa aku wis paham cuk menengok. Nah, terima kasih Gus. Ini adalah pendapat dari guru yang salah. Ayatnya, hadisnya begini Tio. Kamu aslinya mana yo? Salatiga. Oh, Salatiga. Punya istri? Insya Allah punya. Istrimu aman di rumah? Aman. Iya. Codot gitu. Man fasaral Quran biroi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Yang pertama, nggak ada bahasa langsung dalam Al-Quran soal narkotika. Adanya khomer. Lah, kalau ada orang menafsirkan narkotika itu semisal khomer, itu hanya penafsiran personal. Coba kalau dilihat dari efek, kira-kira dampaknya itu antara khomer dengan narkotika lebih bahaya mana? Kamu aja yang jawab, gak usah yang lain kamu. Dampaknya, katakanlah orang pakai ekstasi dengan minum vodka. Kalau dampaknya mungkin kalau untuk kriminal mungkin bukan kriminal, aku nggak ngomong kriminal dulu. Efeknya saja. Kalau kriminal jelas minum khamr nggak ada kriminalitas kecuali khamrnya maling ada. Nah, karena yang dukung itu malingnya bukan vodkanya itu. Lah, ini dampaknya antara ganja atau antara ekstasi dengan vodka umpamanya, dengan ciu. Lah kelasmu rupa-rupa ciu lah gitu. Itu kira-kira menurut kamu? Aku nggak tanya yang lain, menurut kamu saja. Kamu jawab, lebih bahaya mana? Lebih bahaya ya narkotikanya. Nah, dari kita nggak usah ngomong kriminalitas dulu kan. Ini dari sisi itu saja. Maka kenapa ada bahasa yang mengatakan apa? Narkotika itu boleh dipakai sesuai rekomendasi medis dokter. Artinya apa? Itu khususiah ketentuan yang sifatnya khusus. Dari segi itu toh. Makanya kalau ada orang yang menafsirkan bahwa narkotika itu sama dengan khamr, itu tafsir yang salah. Kenapa ditafsirkan seperti itu? Karena nggak ada bahasa langsung dalam Al-Quran yang menyangkut tentang narkotika. Kalau kita ngomong dampak dan efek jauh. Loh, saya itu 22 tahun ngurusi anak mabuk. Saambiar-ambiare wong mabuk, paling mau ngelambungi rusak. Iya. Kena ginjal dan lain sebagainya. Tapi kalau narkoba jauh lebih dasar daripada itu, rusak semuanya. Maka kenapa kemudian hukuman bagi pemakai narkoba itu jauh lebih besar dibandingkan khamr. Jadi salah kamu kalau menafsirkan kalau dalam Al-Quran khamr itu sama, narkotika sama dengan khamr, seharusnya kami diperlakukan dengan mereka pengguna khamr, kamu udah salah. Ini pemahaman yang salah. Nah, artinya apa? Tafsir-tafsir seperti inilah yang menyesatkan. Saya bisa memahami orang beda tafsir. Contoh, ini sama-sama ada acara di sini. Kalian yang berada di sini begitu ditanya ketika keluar, tadi apa yang kamu lihat ketika di panggung? Jawabannya pasti beda-beda. Pak Kalapas yang dilihat Gus Miftah, Bapak di sana yang dilihat Bu Kadifmin, Tio yang dilihat si Alin. Cie. Kasusnya sama. Berangkat dari mindset yang berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda. Makanya disitulah kemudian dikatakan ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Terima kasih Gus. Nah, makanya kalau saya lihat dari apa namanya omonganmu tadi, kamu belum ikhlas menerima keadaanmu. Gitu loh. Aku mosok di podo karo khamr, mosok dihukum luwih abot. Jangan. Lain persoalannya itu loh. Kamu harus lebih semeleh, ya kan? Karena apa? Dibina bukan dibinasakan. Kalau prinsip saya sangat gampang kok. Kalau bisa diajak ngomong ya diajak ngomong. Kalau nggak bisa diajak diam sekalian. Modar. Oke, minta uangnya dari mana? Terima kasih. Kak, jangan kamu bawa dompet saya, sini aja, taruh sini aja. Kasih kaos itu. Gue tak kayak duit gitu gua apa? Yo. Kroto. Krotonya yo. Harmoni. Katanya harmoni baru, Bah. Terima kasih. Coba dibuka Abah. kaosnya. Tulisannya apa yo? Kamu baca yo. Tulisannya apa tuh? Dibaca keras-keras Mas Tio.
Pakai mic, mic-nya duduk. Jangan pernah Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Iya. asik. Aja ya. Ayo Bah, lanjut. sekarang pertanyaan nomor 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Harlen Kurniawan. Harlen Kurniawan. Harlen. Saya ditumpah itu Harlen. itu. Harlen. Ya. Saya mau menanyakan. Kamu dari mana? Saya dari Sumatera, Gus. Sumatera mana? Padang. Oh, Padang. Vonis kamu berapa tahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Sudah berapa tahun di sini? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Oke. Lanjut pertanyaannya. Apa pandangan Gus Miftah tentang HTI di Indonesia yang jelas-jelas menolak Pancasila sebagai dasar sebuah negara Indonesia? Terima kasih. Hizbut Tahrir Indonesia. Ini apik banget pertanyaannya. Boleh kasih tepuk Kue tangan dulu 500.000, dong. 500.000, apik pertanyaan. Jadi begini, ada banyak organisasi yang dilarang dan diharamkan oleh pemerintah. Yang sudah secara terang-terangan dilarang, PKI. Makanya nggak ada atribut PKI di Lapas Pakem, nggak ada. Kemudian yang kedua, FPI sudah dilarang. Yang saya sering dibully sama FPI, gara-gara dulu Mas Jadi bilang begini, Gus Miftah setuju nggak kalau Allah itu dibela? Enggak. Kenapa tersangka itu membutuhkan pendampingan lawyer dan pengacara? Karena tersangka itu lemah. Makanya kenapa butuh dibela oleh pengacara. Kalau saya membela Allah, seolah-olah saya mengatakan Allah itu lemah. Yang lemah itu kita, bukan Allah. Yang butuh dibela itu kita, bukan Allah. Allah itu maha kuat. Makanya saya nggak setuju. Bagaimana dengan Islam? Oh, bagi saya Islam nggak perlu dibela. Yang perlu dibela itu orang Islam. Contoh di Rohingya, orang Islam dianiaya, ya kita bela. Kalau Islamnya, Islam itu sempurna. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam itu sempurna. Kalau kita membela Islam, seolah-olah Islam tidak sempurna. Makanya saya nggak setuju dengan dulu sebelum FPI dilarang, di mana-mana nutup rumah makan di bulan Ramadan atas nama Tuhan. Sejak kapan kamu jadi wakilnya Tuhan? Makanya bulan Ramadan itu seharusnya yang perlu ditutup itu bukan restorannya, tapi cangkemnya. Itulah alasan kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau, supaya rakakan bengok-bengok. Mosok takbir tutup rumah makan. Eman-eman bro, masa kalimat Allah hanya untuk tutup rumah makan? Kan goblok. Beda kalau Pak Kalapas dengan saya, Gus traktir. Nah itu apa? Islam nggak perlu dibela, dan saya berani bertanggung jawab atas kalimat itu. Saya dibully sama FPI. Nah, bagaimana dengan HTI? HTI itu jauh lebih jahat. Kenapa? Dia menolak ideologi Pancasila. Dia tidak mengakui NKRI. Dia mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya. Dia ingin mengganti sistem Pancasila, demokrasi Pancasila dengan sistem khilafah. Khilafah itu apa? Sistem yang menghilangkan sekat-sekat nasionalisme. Diatur dengan satu sistem namanya khilafah. Jadi semua negara jadikan menjadi satu. Pertanyaan saya sederhana, Harlen. Yang mau dicalonkan menjadi khalifah siapa? Umar dan Utsman itu sahabat terbaik, hidup di masa umat terbaik. Kamu tahu matinya Umar dan Utsman? Dibunuh, ditusuk Pak. Padahal itu orang yang paling baik, Umar, Utsman. Umatnya umat yang paling baik. Pertanyaan saya, sekarang orang Indonesia siapa yang lebih baik dibandingkan Umar dan Utsman? Ora ono. Ustadz Ramdhani, ora mungkin gitu. Satu, yang kedua, kalau memang ada calonnya, pertanyaan saya, cara milihnya bagaimana? One man one vote, satu orang satu suara, berarti nggak ada bedanya dengan demokrasi. Kalau sudah terpilih, pertanyaan saya, yang melantik siapa? Gak ada Pak. Siapa yang melantik? Maka saya bilang, sistem khilafah yang digembor-gemborkan sama HTI itu bukan ditolak di Indonesia, tapi otomatis tertolak. Coba Anda bayang, gak cocok dengan kultur bangsa Indonesia Bu. Arab itu, letak kandani. Saya kemarin baru pulang dari Doha. Ada Liga Arab, 22 negara. Padahal coba kamu lihat, mereka Jazirah Arab dipersatukan dengan bahasa yang sama, namanya bahasa Arab. Tapi mereka tidak bisa berdiri di atas satu negara. Liga Arab terpecah menjadi 22 negara. Gak bisa akur. Indonesia, kamu tahu ada berapa bahasa?
726 bahasa, 1400 suku bangsa. Tapi hebatnya apa? Begitu banyak bahasa, begitu banyak suku, begitu banyak budaya, tetapi mampu berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa 726 bahasa, 1400 suku bangsa, belum lagi budaya, kenapa mereka bisa bersatu di atas satu negara namanya Indonesia? Karena kita dipersatukan dengan satu ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Orang sekarang meributkan Pancasila, mengatakan Pancasila itu bid'ah karena nggak ada zaman Kanjeng Nabi. Ya betul, wong Kanjeng Nabi ora tau maca Pancasila kok. Sekarang kalau apa-apa bid'ah, ya nyuwun sewu. Kalau kamu usia 25 tahun belum 26 tahun belum menikah, kamu juga bid'ah. Wong Kanjeng Nabi 25 tahun menikah. Kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi, kamu 27 tahun belum menikah, kamu bid'ah tur mesake. Lah piye manomu nganggur kok? Ayo. Kalau kamu harus sama dengan Nabi, Pak, jangan menikah dengan gadis dulu. Kanjeng Nabi menikah pertama kali dengan janda usia 40 tahun, Siti Khadijah. Tapi kamu harus tahu, Harlen, Siti Khadijah 40 tahun janda, tapi modelnya kayak gadis 20 tahun. Jadal janjan yang pakem 40 tahun. STNK setengah tua yang kewer-kewer. Ya beda itu. Jadi nggak harus sama dengan Kanjeng Nabi. Maka kemudian apa? Ini sudah nggak ada alasan. Apa itu? Pemerintahnya anti-Islam, banyak ulama yang dikriminalisasikan. Ulama di Indonesia jumlahnya berapa puluh ribu, yang kemudian kena kasus hukum berapa? Lagian kalau ada ulama berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Entah itu ulama, kiai, kalapas, orang Menkumham, bahkan polisi salah ya dihukum. Kalau kemudian orang yang berbuat kriminal dihukum, itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap orang yang kriminal. Kriminalisasi itu besok kalau Menkumham ngundang Gus Miftah pulang tidak diamplopi, itu kriminalisasi. Itu melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Kalau hari ini kalapas sama saya pasalnya 335, perbuatan tidak menyenangkan. Oke, dibuka. Foto dulu. Langsung kamu pakai kaosnya kamu pakai Arlen. Ini bagus ini, karena HTI ngeri sekali, sudah diharamkan masih ngayel. Bah, izin nanya, Bah, itu baru HTI. Kalau misalkan punten Abah, sesama orang Islam yang merasa dia tuh bener, pokoknya harus pakai cara orang Islam, nah itu gimana, Bah? Khusus untuk kamu jawabnya private saja ya. Oh gitu ya. Bah, maksudnya biar dapat itu loh, Bah, yang lembaran merah-merah itu gitu. Kita lihat dulu ini. Wah, Oh gitu. Ya Allah, Okay. ya Allah. Namanya siapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khoirudin. Khairuddin. Bener loh kata Kamu Abah. tahu nggak artinya Khairuddin itu apa? Pas belajar bahasa Arab di sini, Khoir itu artinya baik. Din artinya Dinnya artinya petunjuk, kalau enggak agama. agama. Berarti Khairuddin artinya adalah Petunjuk Agama yang baik. Petunjuk. sebaik-baiknya orang yang beragama atau sebaik-baiknya agama. Amin. Kita Khairuddin, ape anak buah Samsudin. Benar. Wesi. Kamu berapa tahun di sini? 5 tahun. Kasusnya ganja juga. Kasusnya ganja juga. Ganja juga. Oke. Asli Jogja. Bukan. Aslinya Samarinda, Kalimantan Timur. Samarinda. Oke. Sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun kurang berapa hari. Hari sebentar lagi keluar. Amin. Ya. Sudah punya istri belum? Belum. Oh, belum. Umur kamu berapa? 29. 29. Orangmu tua banget. Apa Din? Pertanyaannya Din. Pertanyaannya gini Gus, dari zaman pertama kali Indonesia merdeka sampai sekarang itu kan Indonesia mengalami perjalanan historis kebangsaan nih. Jadi beberapa dekade sebelumnya itu Indonesia selalu kepemimpinannya diisi oleh kaum intelektual dan militer. Terus Pak Jokowi Hadir.
dengan hadir Background dari pengusaha kalangan gitu ya. kalangan sipil. Dengan bahasanya dengan kendesoannya. Siapa? Terus? Terus jika ini kan artinya nggak menutup kemungkinan di Indonesia ada kepemimpinan yang lain di luar dan semuanya itu kan orang Muslim, Gus. Dan ketika misalnya ada pemimpin yang naik nantinya dari kalangan non Muslim, itu bagaimana sikap kita, dan dia jadi bagaimana sikap kita sebagai warga negara, sebagai umat Islam yang baik dalam menyikapi hal tersebut, Gus. Oke, keren. Terima kasih. Untuk Khairudin. Khairudin, negara demokrasi, 6 agama yang diakui oleh undang-undang: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Darmo Gandul saya nggak tahu, tapi kalau Gandul Mbah Darmo saya tahu. Pemeluk 6 agama ini punya hak yang sama di dalam demokrasi, memilih dan dipilih, ya kan? Orang Islam punya hak dipilih dan punya hak memilih. Orang Kristen punya hak memilih dan punya hak dipilih. Artinya apa? Nggak ada larangan di Indonesia orang non-Islam mencalonkan dirinya sebagai presiden. Saya nggak suka dengan orang Kristen, Gus, yo gampang, rasa mau pilih, repot amat. Kayak dulu kontroversi ketika Kapolri, Pak Sigit, orang Kristen, dicalonkan jadi Kapolri oleh presiden. Ini kan negara Islam, kenapa Kapolrinya non-Islam? Saya bilang, Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Artinya apa? Semua anggota polisi yang punya kapasitas, kualitas, dan kapabilitas, dia berhak menjadi Kapolri, termasuk Pak Sigit. Yang salah itu kalau Pak Sigit menjadi ketua MUI. Lawang Kristen mau jadi ketua MUI kan nggak boleh. Sama halnya Indonesia. Indonesia ini negara hukum, negara demokrasi. Semua orang berhak untuk memilih. Semua orang juga berhak untuk dipilih. Saya nggak suka dengan orang non Islam. Kamu kan punya hak pilih. Ya rasa mau pilih, repot amat. Karena kita negara demokrasi. Kalau satu saat seandainya ada orang non Islam mencalonkan diri sebagai presiden, dia punya melengkapi syarat administrasinya, ya sah-sah saja. Jadi apa enggak, Gus, ya tergantung awakmu sing duwe hak pilih. Kalau saya nggak seneng ya nggak saya pilih. Kan begitu Pak persoalan. Lah, pola ini yang sekarang mahal, Pak. Seolah-olah kalau beda agama itu dianggap musuh. Seolah-olah kalau beda agama itu dianggap apa? Kok jangan kan beda agama, Pak, beda pendapat gitu loh. Wong wis ribut. Kayak Gus Miftah ceramah di gereja. Itu persoalannya bukan masalah beda pendapat, karena beda pendapatan. Iya, beda saya dengan Bu Kadif ini kan cuma satu. Beliau banyak pendapat, saya banyak pendapatan. Kelihatan, Bu. Jadi kita harus terbiasa dengan pola seperti itu. Dan yang jelas pelajarannya apa, Li? Kemarin kalau kamu di dalam tak kasih cerita di luar, Li. Bagaimana Allah mendidik bangsa Indonesia, Pak, kalau pas nyuwun sewu. Ada 2 kondisi yang bertolak belakang. Yang pertama, ada seorang anak kecil pengamen jalanan diundang Istana Negara hanya dengan menyanyikan satu lagu judulnya Ojo Dibanding-bandingin, namanya viral, Farel Prayoga. Pengamen jalanan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, ada orang yang punya pangkat dan jabatan, punya kuasa, bahkan katanya punya uang 1 triliun. Polisi jenderal bintang 2. Tapi kemudian ketika Allah berkehendak, Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya, Allah rontokkan bintangnya, Allah hancurkan kuasanya. Itulah kenapa dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah mengatakan apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang memberikan kuasa dan Allah yang mencabut kuasa. Allah yang ngasih pangkat, Allah yang mencabut pangkat. Makanya kayak pengawal saya polisi, tentara itu, saya bilang nggak masalah, Le, pangkat kamu rendah tapi selamat daripada jenderal dipecat. Ayo, gak ada apa-apa. Ya mengalah Pak. Artinya apa?
Bagaimana kemudian kita menjadi orang yang terpilih dan diangkat derajatnya oleh Allah? Jawabannya satu, Khairuddin. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa beliau diangkat menjadi Kalapas? Ya karena mungkin dianggap pantas sama Pak Menteri. Diangkat. Kalau beliau saya nggak tahu sih, karena pantas apa karena masa akhir saya juga nggak tahu. Gitu. Ya karena dianggap pantas. Lah, posisi kita itu memperbaiki amal kita sebaik mungkin, sehingga Allah punya alasan mengangkat derajat kita. Aku tahun 2009 motor saja nggak punya. Saya miskin semiskin-miskinnya. Walaupun mbah saya kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Entek. Kayak Pak Kalapas ini gantengnya turunan. Persoalannya neng pakem ini nanjak terus. Jadi ra tau ganteng gitu. Yang perlu kita lakukan cuma satu, Pak, memperbaiki diri. Sehingga Allah punya alasan untuk mengangkat derajat kamu. Ini bukan penjara, tapi pembinaan. Kamu perbaiki akhlak kamu, sehingga Allah punya alasan. Saya mau ngangkat Khairuddin itu alasan saya apa ya? Ternyata dia keluar dari lapas menjadi warga yang baik. Sholatnya baik, tahajudnya baik, Qur'annya baik. Allah punya alasan. Contoh yang paling gampang begini, kalau ini ada cangkir, cangkirnya bersih. Ketika ada teko datang, mbuh isine kopi, degan, dawet, masuk cangkir kamu gampang. Kenapa? Karena cangkirnya bersih. Tinggal ngejoki. Yang menjadi persoalan adalah sudah ada joknya, sudah ada airnya, sudah ada kopinya, sudah ada degannya. Begitu datang ke cangkir, cangkirnya kotor. Kira-kira jadi dimasukin nggak? Enggak, karena kotor. Kalau dipaksakan dikasih air, nggak ada manfaatnya. Siapa yang mau minum dari gelas yang kotor? Tugas kita apa? Mempercantik diri, memperbaiki akhlak. Maka ketika nikmat itu datang, kita dianggap pantas untuk menerima nikmat itu. Lu aku kurang bayangin kondisi saya hari ini tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jauh di luar ekspektasi saya. Saya dulu hanya pengen bikin rumah cagak 4 untuk ngaji bersama anak-anak. Allah kasih lebih. Dulu bapak saya bilang begitu, Le, pantes non dhisik kelakuanmu. Men Allah ngelirik awakmu. Gus, kok itu orang ahli maksiat kenapa dia hidupnya enak? Itu namanya istidraj. Diumbar karo Gusti Allah. Ono maksiat tak wene terus. Entekno bondomu ning donya, nikmatmu di donya, tapi esuk ning akhirat awas. Gebuk cangkemmu kowe. Ini mekanismenya Allah. Makanya begitu ya. Kalau kemudian Allah sudah berkehendak, coba innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kamu bisa keluar lebih kaya dari buka Divmin, bisa le. Iso. Besok salaman yang jawab, Bu, monggo Bu pinarak ngopi. Wah, jenengan kelingan kula mboten Bu? Kula mbiyen warga binaan Pakem. Langsung beliau tanya, narkotika apa grasia nih? Modal. Kamu suguh buka Divmin, jangan lupa sianida. Kamu punya istri belum? Sianida, siap nikahi janda. Iya. Tepuk tangan untuk Khairuddin. Nah. Yuk 2 lagi. Jadi, ya terakhir. Halal haram. Halal halal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Belum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Ujian izin Gus, nama saya Miftah Farid. Alumni Dai Indosiar kita ini. Jamaah. Namanya siapa? Nama saya Miftah Farid. Cita-citanya ingin seperti Abah di lapas gitu ya. Kamu dari mana, Miftah? Dari Kalimantan Timur, Oh, Kalimantan Timurnya mana? Balikpapan. Balikpapan. Pada akhirnya kamu juga akan kembali ke Balikpapan. Balikpapan. Gelimpang dong, Umur Bah. kamu berapa? Gimana? Umur kamu berapa? 32 tahun. 32 tahun. Kasus kamu ganja juga? Sabu Oh, sabu. Berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo sabu.
miliuner iki. Iki kancane Teddy Minahasa. 5 kilo kan podo Pak barang putih ini. Berapa tahun kamu divonis? 15. 15 tahun. Sudah tahun yang keberapa ini? Ketiga. Ketiga. Kamu dulu ketangkapnya di mana? Di Malang. Di Malang. Bawa dari mana mau bawa ke mana? Bawa dari Lampung ke Makassar, transit Jogja. Transit Jogja. Ketangkapnya di Malang. Di Malang. Seandainya kamu lolos dengan 5 kilo itu, keuntungan kamu berapa? Waktu itu. Per kilonya kan cuma kurir, jadi per kilo cuma 25 juta. 25 juta per kilo. Berarti kalau 5 kilo dapat berapa? 125 juta. Terus kemudian konsekuensinya bukan 125 juta, tetapi 15 tahun. Nah. Ya, pertanyaannya apa? Jadi tadi sempat disinggung masalah pentingnya bagaimana kita membangun kesadaran dalam segala bentuk perkehidupan. Artinya, walau misalnya saya, bagaimana saya bisa sadar bahwa saya ini sebagai WPP, tugasnya sebagai apa, dan tanggung jawab saya seperti apa. Tapi masalahnya yang tugas kamu di sini apa? Saya pengen tahu. Dari pagi coba, pagi hari ngapain? Kalau rutinitas pagi itu bukaan blog jam 8. Terus karena saya pekerja masjid, jadi harus langsung ke masjid sampai jam 12 siang. Oh, kamu James Bond. Jaga masjid dan kebon. James Bond, jaga masjid dan kebon. Kita rupanya kayak beduk kok. Terus apa lagi? Jadi karena gini aja udah. Sebelum kamu bertanya, kamu jujur. Di luar pertanyaan tak kasih tips 100.000. Sipir sing paling galak sopo? Siapa coba? Sipir yang paling galak menurut kamu siapa? Semua baik-baik kayaknya ya. Kalapas, Apa katanya kalapas? kalapas Apa nih. kalapas? yang Langsung gue ngomong kalapas, langsung sel kering gue. yang galak-galak udah dipindah soalnya. Udah dipindah. Allah wedi rupamu. Apa pertanyaannya sih? Jadi yang jadi masalah kan karena kita menjadi rutinitas, jadi maksud saya adalah bagaimana cara kita untuk membangun kesadaran, karena yang saya rasakan itu, yang saya kerjakan itu karena rutinitas saja, karena terpaksa. Akhirnya jadi ya udahlah ini aja yang dikerjakan karena nggak ada punya pilihan lain lagi untuk mengerjakan yang lain gitu maksudnya. Maksud saya intinya bagaimana cara membangun kesadaran sehingga akhirnya waktu saya yang saya habiskan di sini itu bukan hanya menjalankan rutinitas tapi bisa menjadi sesuatu yang lebih bernilai begitu. Satu, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran begini, innalladzina qalu rabbunallah. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah. Api eleke awakmu itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang perlu kamu ingat adalah kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali yang telah Allah tuliskan untuk kami. Awal pandemi Covid, masker double 3 bu, takutnya minta ampun. Kalau beli apa-apa dari luar dicuci dulu, beli makanan pun dicuci, beli obat dicuci. Tapi akhirnya 3 bulan kemudian dia mati, bukan karena Covid, dikeprok bojone mergo ora duwe penghasilan. Artinya apa? Kematian seseorang apakah karena Covid atau karena yang lain sudah ditakdirkan oleh Allah. Termasuk hari ini kamu tinggal di sini. Artinya apa? Yang perlu kamu pahami. Kalau kamu berontak berarti kamu berontak kepada takdirnya Allah. Kalau kamu belum bisa menerima, berarti kamu belum bisa menerima keputusan Allah. Ingat, Miftah Farid, Allah menciptakan 2 hal besar. Yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah doa. Takdir itu proposal Allah untuk kita, sementara doa adalah proposal kita untuk Allah. La yarudil qada illa bidu'a. Takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Takdir kamu yang kamu anggap buruk hari ini adalah satu kamu terima, kemudian kamu banyak berdoa. Siapa tahu kemudian Allah menurunkan takdir yang lebih baik. Kalau saya beda. Kalau saya berdoa sama Allah ditolak, saya bahagia. Kenapa? Karena kalau doa saya diterima itu terbaik menurut saya. Tapi kalau doa saya ditolak itu terbaik menurut Allah. Dan saya meyakini pilihan Allah jauh lebih baik dibandingkan pilihan manusia. Ya Allah, saya minta kaya umpamanya. Kok kamu dikasih miskin sama Allah? Kalau kamu jadi kaya itu pilihan kamu, sesuai yang kamu minta. Kamu tetap miskin itu pilihan Allah. Mana ada pilihan manusia lebih baik daripada pilihan Allah?
Enggak mungkin. Enggak mungkin. Makanya innalladzina qalu rabbunallah. Caranya bagaimana? Huwa maulana. Dialah Allah sebagai penolong kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Kamu percaya dengan Pak Kalapas bisa gesek, tapi percaya dengan Allah nggak mungkin gesek. Kamu percaya dengan saya bisa masalah, tapi kalau kamu percaya dengan Allah nggak akan ada masalah. Makanya kalau kamu berontak dengan keadaanmu hari ini, ya selamanya kamu akan malah tersiksa di sini. Bahagia itu bukan di mana, tapi bagaimana. Bukan di mana kamu tinggal, tapi bagaimana kamu bersikap. Mbak kamu di luar, tapi hati kamu sempit. Dunia rasanya sempit nih. Tapi di dalam hati kamu luas, terasa luas. Saya sering ditanya, Gus, apa bedanya gaji karo rezeki? Gaji ini mau melek Pak, rezeki mau merem. Gaji itu terlihat, rezeki nggak terlihat. Dan yang nggak terlihat jauh lebih luas dibandingkan yang terlihat. Kue lah delok gini, sing mau delok mau Pak Bu Kadif, Gus Miftah, Mbak Alin. Tapi lah kue merem, malah bokongnya Mbak Alin yo ketok tak kadang. Pas aku ngomong bokongnya Mbak Alin karo Pak Kalapas direkam gitu loh. Kok geting aku. Bahagia itu bukan di satu tempat. Karena kalau bahagia itu ada di satu tempat, maka orang-orang akan berbondong-bondong mendatangi tempat itu. Bahagia itu nggak bisa dibeli. Karena kalau bisa dibeli, hanya orang-orang kaya dan punya uang yang bisa beli. Bahagia itu bukan harus kaya. Banyak orang miskin jauh lebih bahagia dibandingkan orang kaya. Tapi bahagia itu apa nih? Hati yang ikhlas, yang bersyukur. Maka bersyukurlah walaupun kamu hanya punya sandal jepit. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Ya, kalau saya guyon apa Nduk? Kalau hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Dan kalau Pak Kalapas pengen makan onde-onde yang paling enak, saya sarankan carilah onde-onde yang wijennya ganjil Pak. Lah, satu karena Allah, yang kedua apa? Tsumastaqomu. Lakukanlah secara istiqomah. Kalau kamu bersihin masjid, saya dulu alumni jaga masjid 5 tahun. Orang eno jaga masjidnya Muhammadiyah, sing ngepel, WC ngresiki, adan, komat, ngimami sholat, semuanya saya lakukan sendiri. Dan ternyata mungkin dari semua amalan yang pernah saya lakukan, dari puasa saya, dari doa saya, mungkin yang mengangkat derajat saya gara-gara saya senang resik-resik WC. Lakukan secara istiqomah. Dan kamu tahu istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan jangan sampai kamu menyesal gara-gara kamu tidak ikhlas. Penyesalan itu pasti di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Tepuk tangan untuk Miftah. Baik, terima kasih. Ini adalah penanya terakhir ya. Berapa Abah? Wih, campuran nih, hijau biru. Merah biru. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Buka dulu. Oh iya, saya lupa. Ada tamu saya kemarin datang ke pondok pengen dimualafkan. Masya Allah. Coba, yang mau mualaf siapa? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Boleh. Tepuk tangan tuh, Mas siapa ini? Bergabung bersama kami ke atas panggung. Sini deh. Gak apa, sini. Udah, kamu sini. Dekat sama Abah sini. Datanya mana datanya? Sini. Duduk sini. Saya itu hampir setiap pengajian pasti ada orang datang ke saya Pak. Kemarin ada dari Perancis, ada dari Australia, ada dari Belanda. Nama Robertus Wisnu Utomo, laki-laki. Kelahiran Ujung Pandang. Panggilannya apa? Wisnu. Kenapa kamu pengen masuk Islam? Pakai mic-nya mana? Mic-nya mana? Kenapa pengen masuk Islam? Cuman hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kok cuman? Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dari mana kamu kenal Islam? Dari kecil udah istilahnya bergaul dengan teman-teman Islam.
Tapi saya pesan ya, kamu boleh masuk Islam, jangan pernah membenci agama kamu sebelumnya. Termasuk orang tua kamu, termasuk saudara kamu, siapapun orang Islam itu kasih, harus mengasihi. Nggak boleh kamu membenci agama sebelum kamu. Kalau kamu masih membenci agama kamu sebelumnya, berarti kamu nggak bisa move on. Kamu dipaksa nggak masuk Islam? Enggak, ikhlas. Ikhlas, nggak ada paksaan. Karena apa? Karena pengen menikah? Enggak. Kok nunjuk aku, Bah? Karena pengen menikah. Enggak. Kamu kenal Gus Miftah dari mana? Udah dari YouTube. Jadi aku biasa ikuti pengajiannya Gus Miftah, terus Kiai Haji Anwar Sahid. Oh keren, yes. Sahadat ya. Coba disaksikan. Ini ada 2 saksi Pak Kalapas. Saya minta nanti Pak Kalapas sama siapa? Karena harus cowok. Ya. Boleh pahala loh Pak. Pak Kalapas. Jadi Kalapas, gue mlebu surga mergo tanda tangan mualaf. Senajan tuh dosamu kek. Ya ditirukan Mas Robiat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mengucapkan syahadat, kamu sah menjadi orang Islam. Dari semua yang hadir hari ini, jam ini, detik ini, kamu yang paling suci. Karena begitu kamu bersyahadat, Allah mengampuni semua dosa-dosa kamu. Makanya teman-teman kamu di sini, kamu didoakan semuanya. Didoakan mudah-mudahan mereka tobatnya diterima oleh Allah. Pak Kalapas didoakan. Nah, mudah-mudahan nakalnya berhenti. Mumpung wong ra krungu. Doakan Gus Miftah ya. Pak Kalapas, nyuwun sewu tangan Pak Kalapas. Pulpennya mana? Kamu tangan dulu. Robertus Wisnu Utomo. Saksi 1 Pak Kalapas, saksi 2 siapa? Monggo Bapak dulu. Itu dikasih nama. Kamu di rumah punya sarung nggak? Belum punya. Kamu tak kasih uang untuk beli sarung ya? Masya Allah, boleh kasih tepuk tangan dong buat Abah. Kamu tak kasih $100, lumayan. 1 juta dong. Wow, wow. Untuk beli saksi jaluk. Kere. Ini memang membuktikan kata-kata Abah barusan ya. Bapak-bapak ini, Ibu. Kamu kasih Masnya. Tepuk tangan untuk Mas. Tepuk tangan dulu. Wisnu. Kasih lihat. Kamu beli sarung. Kalau minta Al-Quran ke pondok banyak Al-Quran. Nah, kamu udah nikah belum? Oh belum. Mudah-mudahan jodohnya cepat. Amin. Dengan anaknya Pak Kalapas. Amin. Akhirnya sahabat-sahabat saya, yuk kita kembalikan semuanya kepada Allah. Saya selalu mengatakan, kenapa kaca mobil bagian depan itu selalu lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Maka surga dan neraka keduanya diciptakan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Surga diciptakan untuk para pendosa yang bertaubat, sementara neraka diciptakan untuk para pendosa yang enggan bertaubat dari maksiat. Maka ketika Anda menjadi orang yang baik, ingat, fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah merasa sok suci. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Karena Dia Allah yang paling tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Dan di saat kamu banyak dosa, Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai para pendosa, sini datang ke pelukanku. Kenapa? Karena ampunanku dan rahmatku jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosamu. Maka
Semakin kuat dorongan keinginan untuk berbuat dosa, semakin besar pahala untuk meninggalkannya karena Allah. Tetaplah bersyukur dengan segala nikmat dan tetaplah bersabar dengan semua musibah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terpilih. Amin Allahumma amin. Nih Pak. Bikin. Oh, alhamdulillah. Ini setiap malam akad pahing kan ada yang syahadat dan. Sini Mas. Disaksake pokoknya jenengan melu nyakseni wong mlebu Islam insyaallah surga nenteng. Nah, ya. Amin. Nama Victoria Galih Bagas Roni. Jenenge Bagas sih. Mik mulai. Laki-laki Yogyakarta Juni 94.